Halo semua, balik lagi sama aku Arlin. Di video kali ini aku akan ngobrol-ngobrol sedikit tentang penyetaraan PAI. Seperti biasa, video ini juga akan dibagi menjadi beberapa section. Buat detailnya cek aja di kolom deskripsi. Mungkin kita mulai dari latar belakangnya dulu kali ya. Intinya sebenarnya program penyetaraan itu apa, PAI itu apa, dan sekilas tentang aktuaria. Pertama-tama perlu diketahui bahwa aktuaria itu merupakan gelar akademik. Jadi nanti kalau lulus jadi sarjana aktuaria, SAKTR itu merupakan gelar akademik. Sementara aktuaris itu merupakan gelar profesi. Nah, karena aktuaris itu gelar profesi, jadi buat mencapai itu ada beberapa sertifikasi atau ujian yang harus ditempuh supaya kita benar-benar boleh menyandang gelar aktuaris. Aktuaris di Indonesia itu ada dua tingkatannya. Yang pertama itu masih yang namanya ajun aktuaris, dan yang kedua tingkatan yang lebih tingginya itu udah beneran jadi aktuaris. Nah, ajun aktuaris itu biasanya gelarnya bukan biasanya. Ajun aktuaris itu gelarnya ASAI atau Associate of the Society of Actuaries of Indonesia. Sementara kalau FSAI itu adalah Fellow of the Society of Actuaries of Indonesia. Buat kita mencapai gelar ASAI itu ada 7 mata ujian yang harus ditempuh dari A10 sampai A70. Sementara untuk mencapai gelar FSAI itu ada 3 mata ujian tambahan yang harus ditempuh, yaitu dari F10 sampai F3X. Nah, X-nya itu ada F31 sampai F34 kalau nggak salah. Ini merupakan daftar lengkap mata ujian PAI. Untuk informasi lebih lanjut dapat diakses melalui website PAI di aktuaris.or.id. Dari berbagai tahapan itu, yang mana ujiannya juga banyak banget, itu kan berarti menjadi aktuaris itu nggak gampang ya. Nah, demi mendukung program 1000 aktuaris yang sudah dicanangkan dari tahun 2010, yang sudah dicanangkan sejak lama, PAI atau Persatuan Aktuaris Indonesia itu bekerja sama beberapa universitas di Indonesia. Kalau berdasarkan website PAI, itu ada 8 universitas yang sudah bekerja sama dengan PAI. Ada dari perguruan tinggi negeri, ada perguruan tinggi swasta juga. Salah satunya itu Universitas Gadjah Mada, UGM, tempat aku kuliah aktuaria sekarang. Bentuk dari kerjasama antara PAI dengan universitas ini apa? Yaitu mahasiswa yang memenuhi syarat berupa nilai tertentu itu boleh menyetarakan mata kuliah yang pernah diambil dengan suatu ujian di PAI. Intinya kayak gitu. Jadi kami ini yang entah itu dari aktuaria, dari statistika atau matematika atau apapun itulah ya, berdasarkan kerjasama antara PAI dengan universitas yang telah memenuhi syarat bisa punya privilege lebih, yaitu bisa disetarakan tanpa ikut ujian. Begitulah kira-kira. Jadi ini program kerjasama antara PAI dengan universitas. Apa saja sih yang bisa disetarakan? Yang bisa disetarakan itu beda-beda tergantung sama kerjasama antara universitas dengan PAI seperti apa. Kalau di UGM itu semua ASAI, semua ujian ASAI dari A10 sampai A70 itu sudah bisa disetarakan. Nah, karena tadi aku sudah bilang bahwa ada syarat tertentu supaya mahasiswa bisa ikut penyetaraan. Sebenarnya syaratnya apa sih? Syaratnya kalau di UGM sendiri ya, karena semua yang aku bicarakan di sini adalah program penyetaraan antara UGM dengan PAI. Aku kurang tahu kalau di universitas lain seperti apa karena belum nanya-nanya juga. Tapi intinya kalau di UGM syaratnya adalah indeks prestasi kumulatif dari mata kuliah yang akan disetarakan itu lebih dari 3,5 dan tidak ada nilai yang di bawah indeks upper B. Jadi minimal tuh upper B gitu. Mata kuliah yang bisa disetarakan terus apa aja? Kan tadi dibilang katanya ada mata ujiannya, ada 7-7-7-nya tuh bisa. Nah, tabelnya itu ada di sini. Atau screenshotnya aku kurang tahu lah ntar mau naruhnya apa. Tapi mata kuliah yang bisa disetarakan tuh ada ini. Dari mata kuliah tadi kan untuk satu mata ujian rata-rata, bukan rata-rata sih, tapi semuanya butuh 2 mata kuliah yang harus ditempuh gitu. Maksud dari nilai indeks prestasi kumulatifnya harus di atas 3,5 adalah misalkan matematika finansial atau matfin 1 dan 2 gitu ya, untuk penyetaraan A10. Nah, indeksnya itu kalau digabung dan juga di rata-rata nggak boleh kurang dari 3,5. Jadi harus di atas 3,5, bahkan 3,5 aja juga nggak bisa gitu. Terus indeksnya itu harus di atas upper B, sama dengan atau di atas upper B. Jadi kalau misalkan B+, yaitu nilainya, B+ itu 3,25, terus sama A gitu ya, kan 4 tambah 3,25, terus dibagi 2, itu hasilnya di atas 3,5 kan. Nah itu nggak bisa, jadi bisanya itu Amin sama upper B. Amin itu 3,75, terus sama upper B yang 3,5 itu di rata-rata itu boleh.
Ya begitu, itu aturan yang terbarunya. Oke. Misalkan kita mau menyetarakan Matvin 1 sama Matvin 2 buat A10 Matematika Keuangan. Kita punya nilai Matvin 1 itu A- dan Matvin 2 itu A per B. Kalau kedua nilai ini di rata-rata, hasilnya itu kan 3,625. Dan kita sudah memenuhi syarat di mana nggak ada yang di bawah A per B. Makanya kita bisa lolos penyetaraan. Sementara kalau kita punya nilai Matvin 1-nya A, tapi Matvin 2-nya itu B+, di mana nilai A itu 4 dan B+ itu 3,25. Walaupun waktu di rata-rata itu nilainya tetap 3,625 alias sama kayak skema sebelumnya, kita bisa nggak lulus penyetaraan. Kenapa kayak gitu? Karena ada nilai B+ di mana B+ itu di bawah A per B. Begitu. Gimana? Udah paham belum kalau sekarang? Dari syarat-syarat tadi, sebenarnya gimana sih alur penyetaraannya? Semua alur penyetaraan seharusnya tiap universitas sama, cuman aku akan ngasih tahu secara lebih detail untuk di UGM seperti apa. Jadi awalnya mahasiswa itu diminta untuk mendownload formulir penyetaraan PAI yang ada di website PAI. Nanti aku link juga di kolom deskripsi. Nah, formulirnya itu kayak gini. Kebetulan aku udah ngisi juga sih. Nah, kayak gini, surat permohonan penyetaraan. Nah, di permohonan penyetaraan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini, terus ada datanya, ada identitas yang nggak aku kasih tau lah ya. Nah, itu pokoknya. Di sini identitasnya ada nama, nomor PAI, universitas, alamat, nomor WA, dan juga email. Terus, bentar. Bahaya nih, ada alamatnya juga di nomor HP. Ingin melakukan penyetaraan, lalalala. Nah, biayanya itu segitu 500.000 per mata ujian yang disetarakan. Terus, ini tinggal diisi deh. Terus setelah permohonan ini diisi, kita juga perlu mencetak atau ngeprint transkrip nilai. Kalau di semester UGM itu nanti bisa langsung diakses sih, transkrip sementara nilai gitu. Terus kalau mau menyetarakan lebih dari satu mata ujian, itu tinggal di highlight aja nilai-nilai apa aja yang akan dipakai. Terus habis itu berkas itu tinggal dibawa ke TU-nya departemen atau sekretariat departemen matematika yang ada di kampus. Dibilangin bahwa ini saya mau menyetarakan ini, berkasnya ini, apakah ada yang kurang, apakah ada yang perlu dilengkapi lagi. Kalau udah oke, nanti tinggal kita transfer langsung ke PAI yang tadi nomor rekeningnya ada di formulir. Kalau sudah, nanti berkasnya itu tinggal dikasih ke departemen dan sisanya departemen yang mengurus. Dari tadi itu kan yang dibahas adalah departemen matematika, bukan program studi ilmu aktuaria. Kenapa kayak gitu? Karena perjanjian kerjasama antara PAI dengan UGM itu untuk departemen matematika, bukan program studi ilmu aktuaria. Jadi buat semua mahasiswa yang ada di bawah departemen matematika, yaitu ada prodi S1 aktuaria, S1 statistika, dan juga S1 matematika, itu kami berkesempatan untuk menyetarakan mata kuliah menjadi suatu mata ujian PAI. Oke, mungkin yang terakhir adalah bedanya kalau penyetaraan sama ujian itu apa sih? Apakah ada bedanya gitu? Ada pastinya bedanya. Yang pertama adalah keikutsertaan mengikuti ujian. Kalau kita ikut penyetaraan, pastinya kita nggak perlu ikut ujian yang reguler lagi, yang ada beberapa periode dari PAI. Karena bisa dibilang apa ya? Kita yang udah belajar selama 1 semester atau 2 semester itu, dan juga ada UTS-nya, ada UAS, ada kuis, dan segala macam, itu dianggap bobotnya sudah sama dengan ujian yang selama beberapa jam PAI laksanakan itu. Jadi kalau penyetaraan nggak perlu ujian, kalau ujian ya jelas ikut ujian. Terus habis itu keduanya dari segi biaya. Ini untuk mahasiswa ya. Kalau penyetaraan sekarang itu 500.000, kalau ujian itu 350 apa berapa gitu. Kalau nggak salah beda-beda tergantung periode pendaftarannya. Jadi silakan dicek secara berkala di website PAI. Apakah hal-hal lain ada bedanya? Seharusnya nggak ada. Kalau ternyata nanti lulus penyetarannya atau memang benar-benar diakui, nanti juga sama-sama dapat sertifikat, dan sertifikatnya juga sama-sama bisa diakui atau diakui oleh PAI. Jadi nggak perlu takut. Kalau teman-teman emang pengen penyetaraan, silakan ikut penyetaraan. Kalau pengennya ujian karena ngerasa memang pasti bisa mengerjakan soal ujian dan pasti lulus, ya silakan aja, nggak ada yang ngelarang juga. Toh kalau ikut ujian bisa jadi di reimburse. FYI, kalau di departemen matematika, ini berdasarkan info terakhir yang aku dengar ya, kalau kita ikut ujian terus habis itu kita lulus ujian itu, nanti uang pendaftarannya bisa di reimburse oleh departemen, karena hitungannya itu seperti apa ya, seperti insentif prestasi bagi mahasiswa gitu loh, dengan melampirkan sertifikat kelulusan ujian. Udah sih, karena sepertinya informasinya sudah segitu aja. Semoga bisa menjawab
rasa penasaran teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan penyetaraan ujian PAI? Kalau ternyata masih kurang jelas, silahkan ditanyakan lagi di kolom komentar. Kalau aku bisa jawab, aku jawab. Kalau ternyata aku kurang bisa jawab atau masih ragu-ragu, ya mungkin akan aku tanyakan ke orang yang lebih berhak dan lebih berpengetahuan gitu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!